Anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan kita mengambil waktu untuk duduk mendengar firman Tuhan pada hari ini, Rabu 13 Agustus 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Allah, sebab kami tahu Engkau selalu mencukupkan kami dengan berbagai hal yang kami butuhkan dalam hidup ini. Sebab itu kami menyerahkan hidup kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang kekasih, pembacaan Alkitab terdapat dalam Kitab Hagai 1 ayat 1 hingga 4 dengan judul perikop Ajakan untuk membangun kembali Bait Suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan." Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, "Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan?" Tak pernah merasa cukup. Ini menjadi judul renungan kita pada hari ini. Ayat 4 sebagai penekanan, "Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini menjadi reruntuhan?" Sekitar tahun 538 sebelum Masehi, kurang lebih 50.000 orang Yahudi kembali ke negeri asal mereka dari pembuangan di Babel. Mereka hendak membangun kembali Bait Suci demi memulihkan bangsanya. Mereka mulai meletakkan dasar pembangunan Bait Suci pada tahun 536 sebelum Masehi. Namun kesulitan yang mereka hadapi tak kunjung habis. Karena itu mereka menganggap waktunya belum tepat untuk membangun kembali rumah Allah. Sehingga orang Yahudi lebih fokus dan sibuk dengan kepentingan sendiri. Mereka menata rumah dengan kayu aras, sementara Bait Suci dibiarkan menjadi reruntuhan. Mereka menata rumah dengan kayu aras, sementara Bait Suci dibiarkan menjadi reruntuhan. Tuhan menegur mereka melalui Nabi Hagai, yang pada akhirnya menyadarkan para pemimpin bangsa dan seluruh umat untuk membangun kembali Bait Suci. Banyak orang tidak pernah mau mengorbankan waktu bagi pekerjaan Tuhan, tetapi selalu ada waktu untuk melakukan banyak hal bagi diri sendiri. Semua ini terjadi karena prioritas hidup mereka mengarah pada ketidakpuasan diri. Artinya, tidak pernah merasa cukup atas apa yang dia peroleh yang diberikan Tuhan kepadanya. Perlu kita tanamkan di dalam diri kita
bahwa rasa cukup adalah mutiara yang paling berharga. Pengajaran berharga dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberi kita pelajaran soal rasa cukup. Paulus tidak hanya sekedar bicara saja, karena dia sendiri telah mengalami. Sehingga Paulus berkata, "Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan." Dalam iman Kristen, rasa cukup ini sangat berkaitan erat dengan rasa syukur atas berkat yang Tuhan berikan, serta kepercayaan bahwa Tuhan selalu menyediakan dan memenuhi apa yang diperlukan umatnya. Jadi, rasa cukup sama sekali tidak bergantung pada keadaan materi, tetapi sangat bergantung pada seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Faktanya, segala sesuatu yang sulit dapat diusahakan ketika hal itu memang diprioritaskan. Jika kita senantiasa mendengar kebenaran firman Tuhan dan menanggapinya dalam tuntunan roh, semestinya kita memiliki ketetapan hati untuk mengutamakan Allah, Sang Sumber berkat, sebagai prioritas hidup. Penegasannya, rasa cukup adalah mutiara yang paling berharga yang kita dapat miliki ketika kita memiliki pengenalan dan hubungan yang intim dengan Tuhan, yang pada akhirnya melahirkan rasa syukur akan segala keadaan. Mari berdoa. Bapa di sorga, ajar kami untuk selalu bersyukur atas berkat-Mu. Mampukan kami untuk selalu merasa cukup untuk segala yang kami miliki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.